Dipersilakan Mas Iya Givari. Pak, iya Pak. Perkenalkan nama saya Givari Arabani dengan episode nomor 211 213 3013 dengan melakukan praktik kerja lapangan di Enterprise Data Analytics, Wholesale Banking Analytics di Bank Mandiri. Kemudian eh, selanjutnya apa sih Enterprise Data Analytics? Enterprise Data Analytics itu, jadi Enterprise Data Analytics itu di Bank Mandiri itu sebagai main core atau pemeran utama dalam urusan data. Dibagi menjadi 5 grup seperti ada retail, wholesale, data governance, dan lainnya. Dan saya pada saat bergabung dalam EDA, saya tergabung dalam wholesale team. Kemudian dalam tim wholesale, saya juga dimasukkan ke dalam project ekosistem yang bakal saya akan jelaskan nantinya. Dan kemudian sebelum melakukan ekosistem project, saya juga di-assign untuk membantu terkait forecasting project dengan melakukan berbagai multiple processing untuk mencari result yang terbaik. Kemudian, apa yang saya pelajari selama di Bank Mandiri itu ada mengenai pengetahuan tentang bank dan tools untuk dioperasinya. Kemudian untuk project yang saya sudah kerjakan itu ada support Copra Forecast dan support ekosistem. Kemudian untuk pengetahuan tentang bank ini mungkin secara sekilas pengertian tentang bank itu memberikan pinjaman dan bank mendapatkan pinjaman dan bank mendapatkan dana dengan memberikan pinjaman itu berupa pinjaman konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari seperti ada KPR, KKB, CC dan KSM. Kemudian juga ada kredit produktif seperti ada 2 produk yaitu wholesale kredit dan mikro kredit. Kemudian untuk fund-nya itu ada saving, giro dan deposito. Kemudian untuk technical language itu juga saya pelajari, itu ada portfolio yaitu aset yang dimiliki oleh bank seperti ada end balance credit atau end balance DPK. Jadi dia tuh kayak berapa jumlah balance terakhirnya, kemudian ada average billing credit itu rata-ratanya, kemudian ada call 2 yaitu macet orang yang melakukan kreditnya itu macetnya dalam jangka berapa hari, kemudian NPL itu yang dimasukkan oleh Bank Mandiri sebagai yang buruk dengan gabungan dari call 3, call 4 dan call 5 yang masing-masingnya itu ada rentang hari dia telat bayar kredit itu ada berapa. Kemudian ada kasa yaitu current account dan saving account. Kemudian ada profitability yaitu jumlah keuntungan yang dimiliki oleh bank seperti ada cost of fund, jadi ada cost of fund, ada yield of loan, net interest income, net interest margin, funds transfer pricing, fee based income, revenue dan lainnya. Kemudian close to operate. Nah, selama di Bank Mandiri itu yang saya pelajari, dia memakai 6 aplikasi utama ini. Yang pertama adalah menggunakan SQL. SQL ini digunakan untuk membuat database, dan kemudian ekstrak database dengan runningnya itu di server Hue menggunakan Impala. Nah, kemudian yang kedua Hue-nya itu sendiri. Hue itu merupakan user experience untuk Hadoop ecosystem, yaitu terdiri dari berbagai query engine seperti ada Impala dan Hive. Memang sebenarnya kalau di Bank Mandiri itu awalnya dipakainya Hive, akan tetapi Hive itu runningnya cukup lama, jadi sekarang dipakainya yang Impala. Kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan Tableau untuk dibuat untuk dashboard dan dipublish ke berbagai segmen using SSBI. SSBI itu servernya Mandiri untuk servernya Tableau. Kemudian yang keempat adalah yang ini adalah apa? Talent itu untuk perform ETL, extract transform load, dan juga bisa digunakan untuk otomasi. Kemudian hasil dari otomasi itu sendiri akan dimasukkan ke dalam scheduler dengan menggunakan .bat file. Jadi kalau setelah kita sudah menyimpan file dalam Talent itu nanti akan menghasilkan .bat file. Yang terakhir adalah Microsoft yaitu untuk productivity seperti ada Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams. Kemudian yang proyek pertama yang saya lakukan adalah support Copra Forecast. Nah, jadi apa sih masalah yang ada di Copra Forecast ini? Jadi pada saat itu salah satu mentornya kayak orang yang bekerja di situ kayak ngobrol sama saya. Jadi dia tuh kayak memberitahu bahwa dia yang bertugas dalam melakukan forecasting, akan tetapi ada beberapa teknik yang mereka belum sempat coba. Nah, oleh karena itu saya diharuskan mencoba teknik dengan menggunakan smoothing. Nah, kemudian dengan adanya data yang ribuan unique ID dan jumlah ribuan data, kita itu diharuskan untuk mencari teknik preprocessing yang terbaik. Nah, bagaimana saya cara melakukannya dengan menggunakan data dummy dengan yang memiliki kemiripan dengan data aslinya, kemudian harus memakai model auto arima. Sebelumnya, kenapa harus memakai model auto arima? Karena pertama, selama di Bank Mandiri saya pelajari, yang saya ketahui itu mereka bilang mereka tidak diperbolehkan memakai model yang black box. Yang kedua dengan auto ARIM itu sendiri dia kan kayak mengoptimalisasikan untuk kayak berapa sih AR-nya, berapa sih moving average-nya dan sebagainya. Jadi dia itu lebih baik model yang
jika diharuskan untuk merunning jutaan data, jutaan multiple unique ID, maka memang menurut mereka auto Arima itu yang lebih baik. Kemudian untuk dengan menggunakan taking out outlier dengan menggunakan developer smoothing. Yang pertama datasetnya. Datasetnya ini sendiri saya ambil dari GitHub, itu dia jadi ada retail transaction di Rusia dalam 1 tahun terdiri dari 18 variabel, akan tetapi hanya 3 yang digunakan, yaitu ada customer ID, amount, dan transaction date. Jadi mereka juga sama memakainya 3 variabel itu aja. Kemudian ini ada seperti EDA-nya singkat sampai total datanya 1.224.690 dengan total customer 10.000 dan sebagainya. Kemudian sebelum saya melakukan itu kemarin juga disarankan dicek dulu apakah transaksinya itu ada di business day atau enggak. Yang ini karena jika di transaksinya hanya di business day berarti nanti untuk hari Minggu dan hari Sabtu itu akan di take out, tapi kita lihat bahwa jumlah transaksinya itu masih cukup tidak terbilang hanya business day saja, jadi kita memakai secara daily. Kemudian untuk box plot amount-nya juga terdapat banyak outlier, jadi kayak ada yang dan sekali transaksi itu pengeluarannya banyak dan juga sekali transaksi pengeluarannya dikit. Kemudian untuk support forecast, proses step-nya itu saya yang pertama dengan mengambil 100 customer teratas untuk mengurangi komputasi, yang dimana saya mengumpulkan customer itu sendiri dengan dikumpulkan per hari, terus dihitung ada berapa pokoknya hanya di summarize saja ada berapa transaksi yang per customer yang customer lakukan. Kemudian menggunakan 200.000 data. Kenapa hanya 200.000 data? Karena kemarin mereka itu memakainya 9 bulan dengan 6 bulan untuk training dan 3 bulan untuk testing. Yang ketiga yaitu filling the missing transaction date. Dan jadi emang ada beberapa data yang datanya itu lengkap, misalkan dari tanggal 3 tiba-tiba tanggal 9. Nah, jadi yang data yang bolongnya itu kita isi, kemudian diisi dengan amount-nya 0. Kemudian kita mengambil customer yang hanya memiliki value of 0 atau tidak, ada transaksinya kurang dari 90. Mengapa begitu? Karena kemarin itu dibilanginnya, dikasih tahu oleh mentornya itu kalau karena kita melakukan prediksi untuk 3 bulan, apabila dia lebih dari 90 berarti juga sudah ada 3 bulan yang kosong. Jadi menurut mereka itu kurang bisa ditangkap hasil yang bagus, jadi bagi mereka itu di take out aja. Kemudian saya juga melakukan smoothing. Jika melakukan smoothing akan dipilih apakah melakukan outlier. Jika melakukan outlier maka akan di replace outlier value dengan menggunakan rolling mean sepanjang 7 hari. Kemudian kita cek apakah upper deficiency-nya sama dengan 0,5 atau mendekati 0,5. Mengapa begitu? Karena saya juga dijelaskan kalau misalkan upper deficit 0,5 itu berarti dia tuh datanya itu mendekati normal gitu, jadi dia tidak terlalu menyompak ke kiri atau menyompak ke kanan. Kemudian itu apabila upper deficitnya belum sampai 0,5 maka diulang lagi sampai 5 kali. Apabila sampai 5 kali dia tidak memenuhi hal tersebut maka disudahi aja, langsung di split data, kemudian di modeling with auto Arima. Kemudian yang pertama untuk modeling with smoothing, yang saya masukkan di sini hanya low smoothing dan simple eksponensial. Karena yang pertama yang low smoothing. Low smoothing itu dia itu secara kasarannya itu dia mengubah data yang awalnya bersifat fluktuatif, terus itu bisa dikumpulkan menjadi garis lurus yang sekuensial banget gitu. Contohnya yang seperti ini, dia tiba-tiba jadi berurutan gitu, padahal data aslinya dia sangat bergejolak. Nah, kemudian itu di dalam low smoothing saya menggunakan window size sebesar 10% dan negative value-nya saya ubah menjadi nilai 0. Kemudian untuk sebelum di remove outlier itu upper deviation-nya sebesar 0,389 dengan mapping 1007% dan total outlier 209. Kemudian setelah saya remove outlier untuk ID 41, ini hanya dicontohkan salah satu ID-nya saja. Kemudian upper deviation-nya menjadi 0,388 dengan mapping 1702% dengan total outlier 141. Kemudian overall MAPE yang dengan outlier itu 4.412% dengan overall MAPE without outlier 4.338%. Sebelumnya mungkin saya jelaskan lagi, mereka hanya menggunakan MAPE karena bagi mereka penilaian dari MAPE itu sudah cukup, jadi tidak perlu memakai RMSE dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada simple eksponensial, dan kalau simple eksponensial itu dia itu bisa, yang saya ketahui dia itu kasarannya dia cocok untuk data tanpa tren ataupun data tanpa musiman. Nah, kemudian dengan menggunakan alpha 10% dan juga tidak ada negative value, sebelum di remove outlier, dia itu apa deviation-nya 0,4 dengan MAPE-nya 411% dengan total outlier 258.
Kemudian setelah di-remove outlier, output depreciation-nya jadi 0,39, MAPE-nya 407%, dengan total outlier 218. Kemudian overall MAPE dengan outlier itu 282%, dengan overall MAPE without outlier 253%. Nah, kemudian juga diharuskan coba model yang tanpa menggunakan smoothing. Jadi kalau dengan smoothing, tanpa smoothing tapi dibandingkan dengan hapus outlier atau tidak. Kemudian jika tidak menghapus outlier, apa depreciation-nya 0,80, MAPE-nya 53% dengan overall MAPE 69%. Kemudian dengan tanpa menggunakan outlier, apa depreciation 0,74, MAPE-nya 53% dengan overall MAPE-nya 68%. Setelah itu dipilih model terbaik yaitu dengan yang tanpa dihapus oleh outlier karena overall MAPE-nya yang paling kecil. Kemudian kita menggunakan dengan exogenous variable. Kemarin dijelaskan juga oleh mentornya itu kalau dengan menggunakan exogenous variable modelnya itu sendiri bisa kayak diajarin lebih dalam akan tetapi variabel yang tidak berpengaruh. Contohnya itu ada kan tadi sudah ada tanggal. Nah, jadi tanggalnya itu kita lebih pedalam lagi gitu ada day of week. Jadi kayak hari apa, terus ada bulannya apa, terus ada weekend or not. Nah, hal ini sebenarnya untuk membantu terkait di dalam visualisasinya terlihat bahwa pada sebelum sebelum menggunakan exponential variable dia mungkin lebih agak sedikit flat, kemudian jika dibandingkan dengan setelah menggunakan exogenous variable dia itu menjadi lebih naik apa jadi lebih ada polanya akan tetapi memang hasilnya juga kurang lebih baik. Kemudian result yang saya dapatkan itu sebenarnya teknik itu tidak menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan data yang aslinya. Kemudian removing outlier dan dengan tidak menghapus outlier itu juga tidak terlalu berdampak signifikan. Maka dari itu dan kemudian juga menggunakan exogenous variable itu bisa menghasilkan forecast yang lebih baik, akan tetapi memang diperlukan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian input yang saya berikan kepada mereka harus lebih baik menggunakan real data, tapi apply more processing dan menggunakan fitur engineering yang lebih banyak untuk mengimprove resultnya. Kemudian hanya langsung comparing result yang sebelum sama sesudah remote outlier dan menggunakan exogenous variable. Nah, hal ini juga terbukti ternyata kemarin saya juga disampaikan oleh mentornya itu kalau mereka akhirnya juga menggunakan model yang tanpa menggunakan outlier. Nah, kemudian sekarang itu yang terakhir yang saya ketahui itu juga sekarang mereka kemarin baru dikasih tahu kalau mereka menggunakan take out outlier-nya itu pakai isolation forward itu lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan rolling mean. Kemudian proyek kedua yang saya lakukan adalah support ekosistem. Kemudian di support ekosistem ini mungkin dari basis prosesnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah pembuatan data mart. Nah, ada data yang di dalam data mart itu ada namanya ekosistem. Di dalam ekosistem itu sendiri ada prinsipal atau kayak data-data dari perusahaan besar dan data dari retail. Yang retail itu terdiri dari value chain dan payroll. Nah, sebenarnya value chain itu bisa dibilang sebagai prinsipal, akan tetapi dia itu di sini dimasukkan sebagai retail. Kemarin alasannya saya lupa banget alasan kenapa mereka memasukkan value chain sebagai retail, akan tetapi selama di proses pembuatan data mart itu value-nya dimasukkan dalam retail. Kemudian ada payroll loan yang terdiri dari KPR, CC, KSM, dan KKB. Kemudian setelah selesai pembuatan data mart-nya itu kemudian dilakukan pembuatan dashboard dengan develop di Tableau dengan tetapi masih di tahap development. Jadi kita itu belum nge-share ke siapapun, hanya ke orang-orang tertentu saja. Dan kita harus memastikan value yang dimasukkan ke dashboard itu sudah benar karena dashboard-nya itu sendiri terdiri dari ratusan angka. Jadi dia tuh bentuknya tuh beneran kayak tabular gitu, Pak. Jadi memang beberapa kali terdapat human error yang harus dipastikan oleh lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah compare-nya. Jadi data-data yang sudah kita hasilkan itu datanya dibandingkan oleh data dari komersial dan corporate. Mengapa begitu? Karena mereka sendiri walaupun memang kita sebagai orang yang ada itu sebagai main core dalam data, akan tetapi dari tim komersial, dari tim corporate itu juga memiliki datanya sendiri dan mereka mempunyai logikanya sendiri. Maka dari itu kita tuh harus nyocokin apakah logika yang kita gunakan itu sama dengan corporate ataupun komersial. Kemudian kita tuh harus memastikan perbedaan yang kita cocokin itu hanya sebesar 1%. Apabila terdiri lebih dari 1%, maka hal itu perlu dikaji ulang. Kemudian setelah sudah selesai itu semua, datanya itu dipublish ke SSBI yang server tabel yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian itu bisa accessible for segment seperti corporate, komersial, padirut, dan sebagainya. Kemudian tabelnya itu bakal di-refresh secara daily.
kemudian otomasi. Nah, kemudian setelah semua itu selesai, maka kita akan lakukan otomasi, yaitu otomasi data mart dan otomasi kepada PIC-nya itu secara harian apakah terdapat data yang null value atau enggak. Nah, ini yang saya kerjakan. Nah, kemudian task during supporting ekosistem, jadi learning itu adalah mempelajari proses pembuatan query, pembuatan dashboard, dan pembuatan dari talent dan task scheduler. Kemudian dari tasknya itu adalah comparing data day to day for commercial and corporate dashboard menggunakan dashboard dari Tableau dan kemudian comparing data dari SPM dan EDA. SPM itu strategic salah satu tim itu namanya strategic performance apa M-nya ya saya lupa. Nah itu intinya Pak. Jadi dia tuh kayak kita tuh juga harus membandingkan karena mereka itu selalu yang setahu saya mereka yang memegang laporan akhir. Jadi kita tuh harus membandingkan data yang mereka punya sama data yang kita punya. Kemudian yang project yang saya lakukan itu adalah otomasi dari trigger, mengirim email secara harian apabila terdapat missing value atau enggak. Kemudian ini yang contoh dari dashboard-nya, ini dashboard-nya hanya seperti sedikit potongan saja, sebenarnya dashboard-nya itu panjang ke kanan dan panjang ke bawah. Dan yang kedua, dia itu dibagi menjadi 4 tab seperti ada view direktorat, detail view direktorat, view region, dan detail view region. Kalau view direktorat itu secara keseluruhan, kalau region itu per region, kayak ada kan kalau di Bank Mandiri itu sampai region 8 kalau nggak salah, pas 9 ya. Jadi kayak region 8 itu setahu saya, region 8 itu setahu saya region Surabaya, region 3 itu Banten dan sebagainya. Kemudian juga ini yang saya bandingkan itu jadi pertama ada view region dan data view region ini harus dibandingkan dengan hasil jumlah nasabah yang ada di detail view region itu lebih banyak karena dia dibikin secara detail. Kemudian yang kedua, view direktorat dan detail view direktorat ini juga harus sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di detail view direktorat jumlah nasabahnya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan view direktorat karena kan dia detail. Kemudian dia juga berurutan dari view direktorat, detail view direktorat, view region, detail view region itu nasabahnya itu kayak kurang dari gitu Pak. Jadi paling banyak itu bakal di detail view region. Yang kemudian yang kedua itu comparing data SPM ada menggunakan Excel. Nah, ini kalau yang di merah-merah ini dia itu artinya kalau perbedaannya lebih dari 1%, dan sebagainya dan itu. Kemudian project yang saya lakukan sendiri yaitu adalah project dari talent-nya itu. Jadi pertama kita ini sebelum melakukan pembuatan talent ini sebenarnya saya juga melakukan running data di Hue-nya itu. Jadi saya sini bukan menggunakan bukan menggunakan create table tapi menggunakan view. Mengapa view? Karena view itu dia itu bisa mengikuti perubahan dari table secara otomatis. Jadi dia hanya perlu dibuat secara sekali dan view-nya itu bakal mengikuti secara terus-menerus. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya sudah selesai melakukan running query di view dan view-nya sudah oke, maka selanjutnya saya pindahkan ke dalam talent itu sendiri yang dimana digabungkan dengan Hive, digabungkan dengan Impala. Tapi kalau di sini itu hanya urusan kredensial dari Bank Mandiri itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia itu menggunakan Javanya itu sendiri sebenarnya digunakan untuk otomasi tanggal. Nah, jadi yang dimaksud dalam otomasi itu sendiri sebenarnya juga adalah pergantian tanggalnya itu bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Java. Kemudian setelah saya selesai menggunakan Java, saya melakukan pengecekan apakah terdapat data yang kita cek dulu langsung jumlah row-nya, langsung di count apakah ada null atau enggak. Kemudian setelah sudah selesai, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan cek apabila terdapat null maka kita cek data apa aja sih yang terdapat null itu. Kemudian kita baru ngecek periode. Apabila tidak terdapat null atau tidak dapat data yang kosong, maka kita langsung ngecek periode apa aja yang kita cek. Kemudian jika ini juga terdiri dari 2 email. Salah satu email yang pertama ini kalau emailnya ini terdapat missing value dan email yang kedua ini kalau tidak terdapat missing value, jadi dibikin percabangan. Kemudian yang di kiri ini result-nya itu kalau misalkan dia tidak terdapat missing value, jadi dia itu hanya memberitahu data checking per hari terakhirnya kapan dan tidak terdapat null value. Kemudian periodnya apa aja. Kemudian yang kedua, kalau misalkan terdapat missing value, ini kita beritahu per tanggal berapa, kemudian detected periodnya kapan aja.
Kemudian ini yang di bawahnya kayak tabel-tabelnya itu ada tag, periode, dimensi 0, dimensi 1, dan dimensi 2. Jadi seperti itu, Pak. Dan ini juga digunakan oleh mereka karena mereka kan juga nggak bisa ngecek datanya secara terus-menerus, dan apalagi kemarin kan sebelum pembuatan ini, mereka itu minta tolong kepada saya untuk dicek-cek apakah ada data yang error apa enggak. Nah, dengan menggunakan ini bisa menjadi lebih optimal terkait pekerjaannya mereka. Kemudian sekian itu aja Pak yang bisa saya sampaikan terkait laporan saya selama di Bank Mandiri kemarin. Baik, terima kasih Mas Kifari. Eh, yang pertama di bagian pertama ya, ini kan eh, sebenarnya kan Kifari ini untuk 5 kelompok ini kan ini ya fokusnya ke enterprise data analytic ya di sini ya. Iya Pak. Nah di sini kan ada 5 grup ya, tapi di Heeh. sini Mas Kifari Oh, itu cuma lebih nyebutin 3 ya Pak ya? ya memilih whole sales ini ya. Oh, Terus, nah di sini iya Pak. sebenarnya apa aja sih Mas yang Mas Kifari kerjakan di whole sales ini? Sebenarnya saya tuh bukan saya yang memilih di wholesale Pak, tetapi saya yang dipaksa masuk situ. Oh dipaksa ya, Dan oke oke. iya, dan sebenarnya kemarin tuh ada beberapa orang yang di tim wholesale itu mereka tuh juga bingung kenapa saya dimasukin ke dalam sini, karena mereka itu tim yang paling sibuk di EDA karena mereka kan mengurus perusahaan-perusahaan besar ya Pak. Jadi Mm-mm. saya sebenarnya pas itu pertama tuh nganggur, kemudian yang kedua tuh akhirnya saya dikasih kerjaan karena saya ngobrol-ngobrol sama salah satu orang di situ, akhirnya saya dikasih kerjaan terkait yang forecasting itu sendiri. Jadi yang forecasting ini sebenarnya cuma buat jadi input ke depannya, input tekniknya aja Pak. Dan kemudian yang kedua itu ya saya sebenarnya selama PKL di Mandiri itu saya melakukan support Kopra Forecast ini Pak. Ini kerjaan harian saya setiap hari. Oke. Eh, Yang ini sorry, support ekosistem ini yang saya kerjakan setiap hari Pak. Jadi kayak ngecek data, kemudian ngerunning query, kemudian ngecek data, ngecek dashboardnya, gitu-gitu aja sih Pak secara harian. Dan project yang saya lakukan ya cuman yang email itu Pak. oke. Berarti Mas Gifar ini waktu dipilih untuk kerja di sebagai wholesaler ini bukan dilihat berdasarkan apa latar belakang ini ya, terkait dengan mungkin sebelumnya kayak semacam ini nggak waktu ngirim proposal tuh semacam mengirim nggak semacam skillnya apa aja gitu yang dimiliki di situ. Mengirim Pak, dan sebenarnya saya sama Aswata juga mengiranya kemarin tuh bakal jadi satu tim karena Mm-mm. sepengetahuan saya itu juga dijadiin satu tim pada saat itu. Dan kedua tuh kita tuh kemarin ditanyakan mau jadi apa, ada role yang kan dia tuh ada 3 role, yang role utamanya itu ada data scientist, analis, dan engineer. Nah, kemarin saya bilang saya menjadi analis dan Aspa juga. Kemarin kami pikir itu ya bakal dijadiin satu Pak, ternyata ternyata memang dipisahkan gitu Pak. Mm-mm. Kemudian tuh selanjutnya yang bagian tools to operate. Nah ini tools yang tersedia di PPT-nya Mas Kifar ini apa memang benar-benar tools yang dipakai di EDA di sini? Iya Pak, ini yang saya Sales pakai itu. juga selama selama di Mandiri Pak. Hmm. Jadi emang SQL-nya itu dipakai buat, emang mereka running query-nya itu pakai SQL, tetapi di servernya Hue, jadi ya di Hue-nya itu jadi kayak servernya itu sendiri, pakainya Impala, terus setelah datanya udah jadi, mereka sambungin datanya ke dalam Tableau, kemudian datanya itu juga dilakukan otomasi di ETL, jadi kayak kemarin itu selama saya bekerja sama tim saya itu, mereka itu ada yang langsung ke dalam pembuatannya Tableau, jadi ada yang jual langsung Tableau-nya, dan mereka ada juga orang yang langsung melakukan ETL. Jadi kalau misalkan dia langsung otomasinya itu sendiri Pak. Jadi kalau misalkan otomasinya udah, nanti sama orang dashboard-nya itu langsung disambungin datanya lagi Pak. Gitu aja sih Pak. Sama Oke. itunya. Berarti di sini menggunakan ini ya, apa model auto Arima ya gitu ya. Oh ya, kalau yang sebenarnya untuk yang ya Pak, tapi yang di itu hanya itu bukan tim saya kan, tapi saya tuh kayak diberi kerjaan oleh tim forecast itu terlebih dahulu karena pada saat itu saya belum ada kerjaan, Pak. Nah, ini kan auto Arima sudah ada ya dari kerjaan yang sebelumnya gitu ya. Terus Mas Kifari kan ikut berkecimpung di bagian ini ya, bagian Iya, Pak. forecast di sini. Nah, sebenarnya yang benar-benar Mas Kifari kerjakan tuh di bagian apanya sebenarnya terkait dengan model forecasting ini? Oh, ini untuk yang model saya kerjakan sendiri semua, Pak. Oh, yang auto auto Arima juga dikerjakan sendiri berarti.
Iya, ini saya yang bikin sendiri, maksudnya Mhm. jadi saya itu karena saya nggak diperbolehkan memegang data aslinya, jadi saya itu, disuruh cari data sendiri dan kemudian ketemu data yang cukup mirip, akan tapi memang karena dia itu datanya tuh dari GitHub itu kayak data generator gitu loh, Pak. Jadi mungkin emang datanya tuh bener-bener berantakan juga dan nggak sesuai sama kondisi asli asli mereka. Karena kemarin tuh saya juga dikasih tahu, kan saya juga ngomong ke mereka, "Mas, ini kok hasil saya kok Hexagonus-nya udah pakai Hexagonus kok masih kayak gini ya Mas hasilnya?" Nah, tapi kalau misalkan mendengar dari cerita-cerita mereka itu kan mereka data asli yang merupakan data orang-orang Indonesia. Jadi dia tuh Hexagonus variable itu yang kayak pasti-pasti gitu loh, Pak. Jadi misalkan, oh, dia tuh Hexagonus apakah dia tuh bulan Ramadan apa enggak dan sebagainya. Jadi memang dengan menggunakan Hexagonus variabelnya itu, dengan data yang mereka yang gunakan itu sebenarnya datanya bukan lebih better, karena kan mereka juga data asli ya, Pak, tapi maksudnya data yang sesuai kondisi sebenarnya. Kalau data saya ini sebenarnya data generator gitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan bener-bener, kondisi retail transaction di Rusia. Jadi mungkin memang hasil cukup jelek dan kedua memang jadi maksudnya support saya di sini sendiri, support saya itu support memberi inputan kepada mereka dari hasil yang saya kerjakan, begitu sih, Pak. Iya, ini kalau saya lihat memang kalau yang merah ini prediksinya, yang biru kan datanya ya, kalau nggak salah ya. Iya iya, Di, Pak, nah di sini kan ini ya kayak semacam bertolak belakang ya. Kalau yang data malah dia itu menurun dulu, baru naiknya tapi Iya, nggak Pak. terlalu sini ya. Tapi kalau Iya, yang Pak. prediksinya itu langsung naik gitu ya, dia lurus Iya, garis Pak. lurus gitu. Memang saya juga bingung dari selama kemarin saya mengerjakannya kok hasilnya jelek banget. Saya udah nyoba-nyoba Mm-mm. berbagai macam, nggak ada hasil yang baik. Iya. Di sini juga total outlier-nya itu 209 ya. Lumayan Iya, Pak, ini. ini sebenarnya juga sudah saya kurangin customer-nya. Oh. Jadi memang datanya memang sangat jelek, Pak. Hmm. Di waktu pembuatan model ini, Mas Givari sendiri atau ada tim yang lain juga yang bisa yang membantu gitu? Sendiri, Pak, karena saya kan anak magang sendiri, Pak, di situ, Pak. Oh, oke oke. Jadi Nggak, maksudnya itu nah, gimana, Pak? Maaf. maksudnya saya itu ini kan masih ada outlier gitu, lumayan sekitar 258 outlier di sini. Apakah di situ gak ada anggota yang sekiranya bisa membantu apa outlier gitu? Jadi sebelum sebelum dimasukkan ke model tuh agar supaya lebih bagus gitu kan? Kemarin tuh sebenarnya saya pertama nyoba rolling min. Nah, rolling Hmm, min saya udah coba-coba rolling min selama 7 hari, 30 hari itu juga hasilnya memang kalau 30 hari itu, saya itu cuma diberi inputan kalau 30 hari itu terlalu 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 panjang istilahnya karena menggantinya secara sebulan penuh. Dan kemudian itu kemarin tuh saya kan, karena saya sudah ditugaskan dalam support ekosistem itu, jadi saya belum sempat mencoba isolation forest, Pak. Akan tetapi kemarin tuh, saya baru diberitahu kalau isolation forest itu jauh lebih better dari menggunakan rolling min itu, Pak. oke. Berarti nanti ini dari hasil forecast itu nanti ini ya, nanti apa info itu nanti dikirimkan via email gitu ya, bukan lewat membuat semacam aplikasi itu enggak ya? Oh, ya saya langsung sampaikan ke orang yang mengerjakan sih, Pak, kemarin. Oh, oke oke Mejanya deketan soalnya. oke oke. Kira-kira ada ini enggak? Maksudnya dari PT Bank apa ini? Bank Mandiri. Bank Mandiri itu ada ini enggak kayak semacam mungkin ada request agar supaya model yang meski Fahri buat ini bisa dikembangkan lebih lanjut atau gimana? Gitu. Eee, Kemarin tuh sama orangnya cuman disuruh cobain pakai Isolation Forest aja sih, Pak, tapi saya belum nyoba karena saya itu disuruh coba pakai itu setelah saya sudah masuk ke dalam project itu. Jadi saya sudah nggak ada kayak kayak tindakan lebih lanjut terkait, hal yang saya lakukan ini, Pak. Oke oke. Nah, pihak PT Bank Mandiri itu ini enggak, setelah melihat hasil dari model Mas Gifari ini ada komentar nggak? Kemarin komentarnya tuh cuman lebih kayak, "Kok hasilnya jelek banget ya?" Karena Ya, itu aja sih, Pak, komentarnya. Tapi memang saya emang kayak sudah kayak ngomong ke saya sudah apa, kayak ngobrol ke orangnya itu juga saya kayak bahas terkait secara logika, secara teknik itu sebenarnya sudah benar, tapi kenapa hasil yang dihasilkan itu tetap aja,
nggak sesuai sama yang diekspektasi gitu, Pak. Iya, iya. Eh, Sebelumnya saran dari PT apa tadi? Bank Mandiri itu Mbak, menyarankan pakai apa tadi? Ini sebelumnya yang oh, belum dikerjakan. yang mana, Pak? Maaf. Ini kan Mas Gibran kan menggunakan auto Arima ya. Nah, Eh, itu kalau nggak salah tadi Mas Gibran apa sempat menyampaikan itu kalau oh, pihak PT iya, Pak. Bank Mandiri ya itu menyarankan menggunakan apa itu lupa saya itu. Oh, jadi Bank Mandirinya itu kemarin saya jelaskan mereka itu nggak mau pakai model black box untuk yang hal-hal yang seperti ini, Pak. Karena ini kan prediksi yang maksudnya bisa dijelaskan secara statistik. Jadi kemarin itu kalau misalkan dia menggunakan seperti modelnya neural network atau LSTM tuh bagi mereka tuh terlalu susah dijelaskan secara statistik. Jadi mereka tuh memaksa menggunakan model auto Arima. Nah, kenapa kenapa harus auto Arima bukan kayak Sarima atau yang lainnya? Itu karena kalau di auto Arima kan dia itu dia itu bisa running secara sekaligus tanpa kita ngerunning satu-satu per unique ID gitu, Pak. Dan dia tuh komputasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan model lainnya. Jadi seperti Hmm. itu sih Pak, kenapa harus memakai auto Arima. Iya. Halo? Ya ini mungkin ini ya Oh, ada perbedaan yang signifikan ya di sini ya. Apa itu hasil dari prediksi ya, maksudnya iya Pak, nilai nilai MAP-nya ya waktu menggunakan faktor voting. eksogonus sama yang enggak gitu ya di sini ya. Oh iya Pak. Tetapi kemarin Lumayan. itu memang mereka akhirnya tetap pakai Exogonus karena Mhm. mungkin dari teknik pre-processing yang outload teknik outlier kan sebenarnya mereka udah pakai isolation forest, jadi memang sudah beda Pak. Ini cuma pakai rolling mean aja soalnya. Oke, oke. Ada tiga variabel ini ya, Iya Pak, saya makanya tiga harian. ini. Gitu. Berarti ini secara terpisah ya Mas, yang harian eh, dalam mingguan, bulan sama weekend itu ya. Dipisah atau Eh, saat ini dia apa jadikan jadi satu gitu oh iya, forecast itu. maksud jadi tiga variabel, jadi tiga kolom berbeda Pak. Oke, oke. Iya ini kalau yang nggak pakai eksogonus itu malah datar dia ya hasilnya ya. Iya Pak. Heeh. Itu ada polanya. Tapi emang hasilnya jadi memang maaf, agak aneh tapi lebih better Mm-mm. maksudnya secara prediksi gitu loh Pak. Iya. Tapi ini dia kalau di apa itu time series dia kan ada tahap kayak semacam apa ya kalau kalau dia datanya belum stasioner itu kan ada Oh tahap iya tahap Pak. itu. Nah itu Heeh. apakah itu dikondisikan seperti itu atau gimana? Nah kemarin tuh saya juga sempat tanya ke mereka, kata mereka Hmm. tuh nggak perlu dilakuin karena langsung aja dari pre-processing langsung lakuin auto arima begitu sih Pak. Hmm. Oh, mungkin auto Arima itu sudah ini ya, sudah include mungkin ya. Kalau misalkan ada data yang Oh iya, nggak iya Pak, jadi stasioner saya gitu. di dalamnya itu sudah ada tes ADF-nya dan sebagainya sih Pak. Nah, Jadi memang nggak perlu diperhatikan banget. iya. Soalnya kalau dilihat dari data screen-nya yang ini, yang apa, yang Mas Givari tampilkan ini di slide Heeh. yang ini halaman ini, itu pas waktu di akhir-akhir itu dia ini kayak turun gitu, turun terus Nah, datar, naik, turun gitu ya, iya Pak. gitu. Ya mungkin ini penyebab penyebab ini mungkin ya, nggak tahu tapi mungkin ini hanya perkiraan aja mungkin bukan Iya. itu apa. Hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Oke. Ya mungkin gitu aja Mas Givari, pertanyaan dari saya mungkin bisa Eh, ditutup. baik Pak. Sebelumnya ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Oh ya Nah, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. terus